Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 sekalian, dengar suara? Assalamualaikum. Yang betul lah jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buka semua ikhwan kameranya ya. Buka kameranya, nama sesuai dengan absen agar ustadznya gampang untuk mengabsennya ya. Baik. Sembari menunggu Ustadz Robi datang, ya antum bukalah bukunya kan, buku prakaryanya. Ada kan bukunya kan? Ada bukunya? Oh, mau Ustadz share PDF-nya berupa PDF mau? Udah? Apa? Perih? Perih kata ada gitu. Oke, PDF prakaryanya Ustadz kirim melalui grup ya, grup kelas 12 ya. Toib. Iya. Mana dia? Ustadz Robi Respati. Wajib bagi antum semua untuk mengaktifkan kamera ya, karena nanti di pengabsenan itu akan di screenshot. Jika tidak ada kameranya maka dianggap tidak hadir ya. Paham ya? Kamera apa? Abid Azan, hidupkan kameranya Abid Azan biar gampang ustadznya mengabsen ya. Zuhri, Adenan, dibuka kameranya ya. Alhamdulillah, ya mantap, toib. Ya Ustadz Robi sedang dalam perjalanan kemari ya, sabar ya. Toib. Di situ tampak apanya? Bukunya Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 warna hijau. Nampak? Halo? Itu bukunya nampak yang dipaparkan di kamera, Prakarya dan Kewirausahaan, nampak ya? Kalau Ustadz gerakan gini nampak ya? Nah. Toib. Jangan ngobrol lah. Nanti dimatikan audionya ya. Tenang-tenang. Udah sampai mana pelajaran prakaryanya? Halaman? Ini ada ayam ya? Halaman berapa? Ternak ayam ya. Semalam sampai halaman berapa, ikhwan? Iya, melalui PDF sampai halaman berapa Ustadz Robi menjelaskannya? Oh, oke. Kalau bisa
di lain hari nanti pakai apalah baju sekolah kayak si Rabia ini kan, pakai peci, ganteng. Itu ada nilai plus dia sendiri gitu. Dari ustadznya, jika antum berpakaian yang rapi, ya pakaian sekolah, insya Allah akan ada nilai plus itu. Kayak si Akmal pakai baju sekolah ya malah. Akmal, si Jordania Ramadan pakai baju sekolah kan juga mantap gitu. Cuman kancingnya ditutup itu, jangan kayak preman. Hilang kancingnya, jahit. Ya, undangan kemana? Dimas, hidup videonya Dimas. Nanti hidupkan videonya Dimas Gusfi, Abdurrahim, Muhammad. Nanti insya Allah Ustadz Robi itu akan men-screenshot, ya kan? Akan men-screenshot itu jadi bahan bukti bahwasanya antum itu hadir. Apa? Kan yang dilakukan antum bukan ustadznya. Itu sebagai bahan absen ya untuk ustadznya. Jadi iya, keadil cemana? Abid hidupi ya. Toib. Sudah ada 16 orang. Berapa jumlah kita kelas 12 nih? Berapa? 30. Berarti kurang 14 orang lagi ya yang nggak hadir ya. 14 orang lagi ya nggak hadir ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Hah? Siapa ketua kelasnya di sini? Belum ada? Belum dipilih ya? Oh, taib. Iya. Iya. Kenapa? Abid, mana si Abid? Abid ya. Bid. Ini kalau misalnya ada teman-teman antum yang tidak hadir, coba tolong dikabari ya. Iya, bukan cuma Abid, siapa saja yang kiranya temannya itu tidak ikut Zoom, tolong disampaikan bahwasanya ikut ya. Kalau tidak bisa ikut mengikuti video dari YouTube. Toib, alhamdulillah Ustadz Robi sudah datang. Ya, silakan antum simak pelajaran dari Ustadz Robi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Afwan Ustadz terlambat nih. Gak apa-apa ya. Ini anak-anak Ustadz, hari ini Ustadz lihat dulu siapa nih yang hadir nih. Masya Allah. Baiklah anak-anak Ustadz, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ini. Iya, ini udah Dimas, Arbin, Zuhri mana nih Zuhri? Lagi ngapain Zuhri? Iya, Masya Allah. Siapkan alat tulis ya anak-anak Ustadz. Ustadz ingin tanya kepada antum nih, pada pekan yang lalu kita sudah sampai mana nih? Unggas ya.
unggas petelur ya anak-anak Ustadz. Nah, ini Ustadz ada ingin bercerita kepada antum nih. Nah, jadi antum suka cerita kan? Ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Pekan yang lalu kalau nggak salah itu ada yang menanyakan kepada Ustadz, teman-teman antum, mengenai tugas yang diberikan. Kira-kira dari tugas tersebut anak-anak Ustadz ada mengalami kendala atau ada yang mau ditanyakan? Apa kendalanya Yunus kira-kira? Nggak ada, Masya Allah. Udah mulai dibuat? Iya. Maksud Ustadz seperti ini. Jadi nanti kita kan akan membuatkan tabelnya, ya. Jadi tahapan-tahapan dari pembudidayaan. Sebelum Ustadz ke sana, kira-kira ada nggak yang bermasalah? Ustadz, Ana nggak punya hewan peliharaan. Ana nggak dikasih umi Ana melihara hewan, misalnya. Ada nggak kira-kira? Siapa itu? Usama? Rifki? Coba gambarnya dihidupkan aja anak-anak Ustadz, biar Ustadz bisa tahu nih. Jadi begini, ini kan Ustadz punya rencana bahwa tugas ini adalah tugas praktek yang antum kerjakan nanti sampai akhir semester. Jadi antum nggak ujian praktek lagi, ya. Jadi prakteknya itu adalah tahapan pemeliharaan antum mulai dari pekan ini hingga nanti kita memasuki ujian akhir semester, ya. Jadi di situ anak-anak Ustadz buat sebuah kebetulan, ya, jika antum memiliki adik yang SMP, ini materinya agak mirip ya anak-anak Ustadz. Jadi tujuan Ustadz membuat seperti ini biar kita itu bisa memulai, ya, bisa memulai suatu usaha, ya. Jadi sebagai contoh Ustadz berikan kepada antum, ya, jika suatu saat anti antum, ya, ada orang yang ingin memberikan antum modal untuk sebuah usaha, ya, tiba-tiba nanti si Akmal diberikan modal 100 juta. Kira-kira apa yang mau kita buat? Ya. Apa? Tentunya kita belum tentu bisa buat apa-apa. Karena apa? Karena kita belum memiliki pengalaman. Bisa jadi nanti uang 100 juta itu antum belikan sepeda motor, moge, ya kan? Antum belikan sepeda balap, atau antum beli sewa gedung yang mewah untuk sebuah usaha, ya, gedung mewah, kemudian peralatan-peralatan yang bagus, yang kekinian, tetapi antum nggak tahu kira-kira dari usaha itu antum sudah bisa mendapatkan pelanggan atau tidak, ya, karena kita belum tahu bagaimana teknisnya. Paham ya anak-anak Ustadz? Paham maksud Ustadz? Ya, Masya Allah. Ya, jadi begitu. Jadi kita mulai mencoba sebuah usaha. Jadi ketika ditanya seseorang, ya, ketika seseorang kapan kita akan memulai usaha, maka jawabannya adalah hari ini, ya Yunus. Bukan kapan-kapan Yunus. Hari ini, ya kan? Coba antum lihat, siapa orang yang paling kaya di muka bumi ini sekarang? Tahu antum? Hah? Oke. Ini? Siapa kira-kira? Tahu antum? Hah? Siapa Rabiah? Pemilik Amazon. Siapa itu, Ki? Siapa lagi kira-kira? Ya, kita yang paling kenal itu siapa? Yang paling terkenal itu adalah Bill Gates, ya kan? Bill Gates, ya kan? Semua orang kenal dan semua orang itu menggunakan produk-produknya. Ya, hampir di seluruh belahan dunia ini menggunakan produk-produk dari
Bill Gates. Tahu nggak antum bagaimana Bill Gates memulai sebuah usahanya? Ya, dia memulai usahanya dari sebuah garasi mobil di rumahnya yang kecil. Nah, ya, jadi jadi bukan tiba-tiba dia menjadi seorang, ya, memiliki usaha yang besar. Nah, maksud Ustadz dari pembelajaran kita hari ini, antum semua sudah mulai nih mencoba, ya, mencoba memberanikan diri. Karena apa modal utama? Modal utama seorang wirausahawan apa kira-kira? Apa modal utamanya? Siapa yang bisa jawab? Pengalaman, Yunus, apalagi kira-kira? Usama, yakin, kemauan. Iya. Awal pertama, ya, itu adalah keberanian. Berani. Nah, ya kan, Bin? Harus berani. Jika kita tidak berani, nah, itu tadi jawabannya. Kapan mulai? Besok. Kapan mulai? Besok. Nah, akhirnya kita nggak mulai-mulai. Ya. Baiklah anak Ustadz. Ustadz tahu kayak kalau Yunus dia sudah memulai, mungkin Abdurrahim juga sudah, mungkin belum. Ya, mungkin si Faras mana Faras? Faras juga sudah, ya. Tapi maksud Ustadz, kita ini semua yang kita kerjakan itu semua terdata ya anak Ustadz ya. Terdata, maksudnya ada laporannya. Ada buat seperti antum kegiatannya, misalnya di pekan pertama antum tuh menyiapkan sebuah kandang, atau pekan kedua antum sudah mulai memilih bibitnya, memasukkan hewan-hewan yang antum ingin budidayakan, ya. Kemudian antum buat jadwal, ya, jadwal pemberian pakannya kapan, ya, pemberian pakannya, ya. Kemudian antum pantau setiap minggu boleh, atau 2 minggu sekali. Nah, jadi ini kita sepakati ya anak Ustadz. Kita beri laporannya kepada Ustadz maunya 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Nah, itu yang nggak cocok. Ya. Jadi iya, maksud Ustadz seminggu pun ada perkembangannya, 2 minggu pun pasti sudah ada perkembangan. Ya. Seminggu sekali? Ya, seminggu sekali ya. Ini ya maksud boleh. Jadi nanti antum nggak mesti semuanya itu berhasil ya anak-anak Ustadz. Andaikan saja nanti di pekan kedua, pekan ketiga ternyata hewan-hewan peliharaan antum itu berkurang, ya catatkan aja. Nah, misalnya Rabiah, kenapa? Karena telat memberi makan misalnya kan, akhirnya sakit, kemudian mati. Nah, tinggal berapa? Ada laporan-laporannya, ya. Ya, Ustadz menilainya itu nggak mesti antum berhasil semua, itu belum tentu ya. Walaupun antum tak berhasil, tapi antum menganalisisnya dengan baik, itu akan bisa mendapatkan nilai yang baik juga anak Ustadz, ya. Tapi ingat, kejujuran antum diutamakan ya anak Ustadz. Jangan nanti antum, ya, tiba-tiba sudah akhir mau masukin semester, antum beli hewan yang udah siap potong nih, ya kan? Antum tukar. Nah, kalau misalnya antum bisa melampirkan, tidak perlu ditulis tangan anak Ustadz, antum boleh ketik saja, kemudian antum boleh juga lampirkan foto-fotonya ya, foto hewannya maksud Ustadz ya, foto hewannya misalnya minggu pertama, minggu kedua ya. Hewan apa? Boleh ya. Yang jelas tahapan-tahapannya harus jelas ya. Ya. Hewan terserah, tapi ingat hewan yang apa materi kita? Iya, unggas petelur. Jangan antum buat nanti hewan-hewan yang bukan unggas ya. Misalnya burung puyuh boleh. Apalagi? Merpati boleh. Ya. Ayam boleh. Nah, itu kalau antum di daerah Johor tuh banyak yang jual bibit-bibit ayam. Ya. Murah, itu paling harganya cuman 5.000 atau berapa tuh ayam-ayam yang warna-warna itu. Tahu antum ya?
Ya, jika antum belum punya kandang sementara beberapa minggu masih bisa diletakkan di kardus saja tapi yang besar. Ya. Bisa. Itu bisa sampai 2 minggu, 3 minggu bisa antum di situ. Setelah itu nanti antum buatkan kandang kecil-kecil bisa. Ya. Baiklah, anak-anak Ustaz, ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Ya, silakan. Apanya sampai kapan? Nah, ini kan tugasnya kita Ustadz bilang antum laporannya setiap minggu. Ya, laporannya setiap minggu, tetapi nanti pengumpulan akhirnya antum sebelum ujian akhir semester. Paham ya? Setiap minggu ada laporan ya. Maksud Ustadz setiap minggu laporan itu menjadi nilai tugas, ya? Ya, kalau udah mati antum sudah selesai lah. Tapi mati semua gitu. Antum peliharanya berapa misalnya kan? Matinya satu nggak apa-apa, antum tetap buat. Hah? Iya, boleh antum minimal 2 lah ya, 2 ya. Mini. Antum mau pelihara apa rupanya Yunus? Nah kan, nggak fokus sama judul kita kan? Hah? Ya, ada lagi kira-kira anak-anak Ustadz? Ya, setiap minggu, ya. Nah, itu tadi Ustadz bilang, antum mau pelihara apa dulu nih? Ya, itu kan anakan yang mau antum beli dulu kan, bibitnya yang anakan kan? DOC ya, DOC. Kalau antum beli yang DOC, antum bisa sampai 3 minggu, antum masih bisa pelihara di dalam kardus. Tapi ingat, anak ayam ini butuh dia kehangatan. Antum harus Harus berikan lampu ya. Lampunya lampu yang 5 watt aja Nana Ustaz. Jangan lampu, ya lampunya lampu pijar, jangan lampu-lampu LED itu nggak bisa. Ya nggak bisa, kalau pakai itu dia cahayanya kurang bagus untuk apa ya, kurang hangat dia. Apalagi kira-kira? Ya kalau antum belinya DOC harus antum beri lampu, karena ayam itu yang anakan itu kan harusnya dia kan hidup bersama induknya, tapi ketika kita pisah dia dari induknya ya. Kalau ayam DOC itu harusnya hidup sama induknya, tapi karena sudah kita pisah, dia butuh kehangatan dari induknya itu. Jadi salah satu solusinya kita berikan lampu. Kalau nggak antum beri lampu, iya nanti kalau nggak antum beri lampu, itu yang menyebabkan kematian. Dia kedinginan. Ya matahari kan nggak ini. Dia 24 jam pun antum buat pakai lampu itu boleh, ya boleh. Kalau masih DOC ya anak-anak Ustaz ya. Ya. Lampunya yang warna kuning, yang apa? Lampu pijar namanya. Kalau antum beli lampu pijar, ya. Nah. Oke, ada lagi kira-kira? Ya. Jadi ingat ya anak-anak Ustaz, kita hewannya hewan unggas. Jadi kalau misalnya nanti di antara antum ada Ustaz, ana nih antum berikan laporan ternyata ikan cupang misalnya, berarti salah ya, berarti salah. Karena kebetulan di rumah ana ada nih Ustaz. Jangan yang lain. Ya Bid, kira-kira Bid, ya boleh, kan termasuk unggas juga kan. Ini si Juhri kemana ini, kok nggak nampak dari tadi? Nggak mungkin Ustaz Azam kamar mandi lama gini. Dimas mana nih Dimas? Dimas, Rifki, Amar. Ya ada pertanyaan nggak kira-kira antum Dimas? Ada pertanyaan? Ya?
Ya, kalau udah ada antum boleh. Hah? Apa Dimas? Ini antum nggak fokus sama judul kita. Judul kita apa tadi? Hewan unggas. Kucing termasuk unggas. Coba ciri-ciri hewan unggas apa tuh? Ciri-ciri hewan unggas adalah gimana? Oke, anak Ustadz, ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, Ustadz akan lanjutkan pembelajaran kita. Bisa nggak? Bisa. Ya. Ada lagi kira-kira? Jordan? Udah paham ya? Adnan? Abdullah? Oke, ya, kalau tidak ada pertanyaan, ya, ini Ustadz contohkan dulu, ya, silakan. Iya, unggas. Nah, ini kan ada hewan-hewan, contoh hewan unggas yang Ustadz contohkan di gambar ini, ya. Tapi ingat, ya, carilah unggas-unggas yang kira-kira tidak begitu repot pemeliharaannya. Kalau antum pilihnya itu kan agak kotor ya, anak Ustadz. Ayam boleh, ya, ayam. Nah, ini Ustadz kasih tahu nih solusi bagi antum. Kalau memang antum berada di lingkungan yang sempit, ya, atau mungkin tinggal di perumahan, ya, biasanya kalau kita pelihara unggas ini, pelihara hewan-hewan unggas ini, kalau dia dalam jumlah yang sedikit mungkin tidak begitu ya. Tetapi kalau hewan ini sudah tumbuh besar dan agak banyak, dia aromanya akan mengganggu tetangga, ya. Jadi solusinya antum harus siapkan pasir, ya. Antum siapkan pasir. Jadi kotoran-kotoran yang ada itu, ya, pasti setiap hari kan dia ada kotorannya. Kotoran-kotorannya itu antum siram pakai pasir, biar aromanya dan tidak ini ya, tidak tercium kemana-mana ataupun menimbulkan lalat datang, ya. Jadi sebenarnya di lahan sempit pun anak-anak Ustadz kita bisa membudidayakan ini, cuman terbatas ya, terbatas, jangan terlalu banyak. Oke, ini ya, ini contoh-contoh hewannya, antum boleh pilih. Ini, ya. Kalau ini burung puyuh boleh. Burung puyuh ini juga tidak repot ya anak Ustadz ya. Maksudnya sama dia seperti ayam. Dia tidak terbang apa, tapi perlu dikandangi juga, perlu dikandangi. Ya. Kalau antum mau beli ayam yang petelur, itu ciri-cirinya apa? Pekan lalu udah Ustadz kasih tahu tuh. Ciri-ciri ayam petelur apa tuh? Warnanya yang apa tuh? Yang coklat, ya. Jadi kalau antum beli ayam, ya, ayam dikasih warna coklat, itu pasti yang antum beli ayam petelur yang sudah tua, ya. Jadi kalau antum pergi ke pasar menemani umi antum membeli ayam potong, ternyata antum diberi ayam yang warna coklat, berarti antum dikasih ayam petelur yang sudah tua, yang nggak ada produksi lagi, berarti itulah salah beli antum, ya. Baiklah anak Ustadz, jika ada pertanyaan nanti antum boleh langsung hubungi Ustadz, ya, mengenai tugas ini. Ingat, tugas praktek ini saja sampai nanti akhir semester, ya. Jadi antum nggak usah repot-repot, yang penting antum jaga, antum pelihara, rawat dengan baik, ya.
Mudah-mudahan ya antum bisa ya memeliharanya dengan baik dan berhasil. Baiklah, Ustaz tutuplah pembelajaran kita hari ini jika tidak ada pertanyaan lagi. Ya, ya silakan cepat. Tidak, misalnya antum mau beli yang sudah indukan boleh, tapi kan target antum apa? Target antum misalnya telurnya, boleh sampai dia bertelur kan? Iya, kalau misalnya beli yang DOC target kita kan pembesaran sampai besar kan? Nah, paham ya? Nggak apa-apa, ya. Baiklah, anak-anak Ustadz, karena waktu kita sudah habis, nanti antum boleh tanya lagi, langsung aja ke nomor Ustadz, ya. Ustadz tutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia di situ ya.